Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai salah satu konsep pemikiran dalam konteks sejarah filsafat Cina, yaitu tradisi pemikiran Taoisme. Namun, saya akan membatasi pembahasan ini pada pertanyaan mengenai pengertian Tao atau apa Tao itu. Sebelum kita lebih jauh lagi mengenal Tao, adalah lebih baik kita pertama-tama mengenal siapa yang mencetuskan pemikiran Taoisme. Pemikiran Taoisme dicetuskan oleh Lao Tzu. Lao Tzu merupakan salah satu pemikir besar dari kelompok pemikir Tiongkok kuno. Lao Tzu berasal dari negara Chu yang terletak di sebelah selatan dinasti Zhou. Dia diperkirakan hidup pada periode perang antar negara. Ada pula anggapan bahwa ia hidup sezaman dengan Konfusius. Pembahasan mengenai Tao ditemukan dalam kitab Tao Te Ching. Kitab Tao Te Ching merupakan rujukan utama mengenai ajaran-ajaran yang ada di dalam tradisi pemikiran Taoisme. Dengan kata lain, kitab Tao Te Ching ini merupakan sumber utama bagi ajaran yang ada dalam tradisi Taoisme. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai Tao. Pada pengertian yang paling awal, Tao itu diartikan dengan kata jalan. Pada pemahaman kemudian digunakan kata cara dan kata metode untuk menggambarkan dan menjelaskan Tao itu. Pada pengertian yang lebih kompleks lagi, Tao itu diartikan sebagai prinsip cara bertindak. Akan tetapi penjelasan seperti ini belum menunjukkan kekhasan dari tradisi pemikiran Taoisme. Maka perlu melihat dan mencermati penuturan kitab Tao Te Ching mengenai Tao tersebut. Apa makna Tao di dalam kitab Tao Te Ching? Bila melihat pada pengertian kitab Tao Te Ching mengenai arti Tao, maka akan dijumpai penjelasan yang cenderung metafisis. Hal ini disebabkan oleh karena Tao itu menyimpan pengertian atau pemaknaan yang sangat mendalam. Maka sangat sulit untuk memberikan klaim yang definitif mengenai Tao. Akan tetapi, meskipun begitu banyak keterbatasan, kita tetap mesti berusaha memahami mengenai tentang Tao walaupun hanya sedikit. Pertama-tama, Tao itu dimengerti atau dikenal dengan istilah realitas tertinggi. Tao sebagai realitas tertinggi dimaknai dengan istilah spontanitas. Artinya, Tao merupakan suatu kemurnian realitas dan tidak mengalami determinasi dari apapun. Sederhananya, Tao itu dikatakan sebagai realitas tertinggi untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa Tao adalah suatu realitas seperti adanya, yang dalam bahasa Mandarin digunakan istilah Qiren. Kedua, Tao itu dirumuskan dengan suatu frasa yang sangat istimewa, yaitu sang tanpa nama. Bahkan dikatakan bahwa tiada nama atau penyebutan yang benar-benar sepadan dengan Tao itu sendiri. Dalam penjelasan lebih lanjut yang ditemukan dalam kitab Tao Te Ching adalah bahwa Tao yang dapat dibicarakan bukanlah Tao yang sebenarnya atau yang abadi, dan nama yang dapat diberikan bukanlah nama yang sejati. Hal ini mengungkapkan bahwa wicara tentang Tao dalam bahasa manusia belum sampai pada kesejatian dari makna Tao tersebut. Ketiga,
pengertian tau itu dapat dianalogikan pada konsep causa sui. Tau adalah sebab yang mengadakan dirinya sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa tau mendahului keberadaan ada yang lain. Hal itu berarti pemaknaan mengenai tau dapat dimengerti sebagai permulaan dari segala sesuatu. Alam semesta tidak pernah luput dari kehadiran tau, sebab tau memberi makna eksistensial padanya dan ia merupakan sumber dan ukuran dari segala yang ada. Sekian dan terima kasih.